Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Frandani sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Cia Febri dan Centika Anggraini. Baik, langsung saja kepada Cia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masker lidah buaya. A. Gambaran umum lidah buaya. Lidah buaya adalah sejenis tanaman yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Secara umum, lidah buaya merupakan satu dari 10 jenis tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Salah satu zat penting yang terkandung dalam lidah buaya adalah aloemodin, sebuah senyawa organik dari golongan anthraquinone yang mengaktifasi jenjang sinyal insulin seperti fosfatidil inositol kinase dan meningkatkan laju sintesis glikogen dengan menghambat glikogen sintase kinase 3 beta, sehingga sangat berguna untuk mengurangi rasio gula darah. B. Jenis dan varietas lidah buaya. Yang pertama, Aloe barbadensis Miller. Yang kedua, Aloe ferox Miller. Yang ketiga, Aloe pennybaker. C. Struktur dan kandungan gel lidah buaya. Yang pertama, kulit daun adalah bagian terluar dari struktur daun lidah buaya yang berwarna hijau. Sejauh ini belum ada tulisan mengenai zat yang terkandung di dalam kulit daun, namun penelitian yang dilakukan Agari menunjukkan bahwa ekstrak kulit daun lidah buaya pada konsentrasi 25 mg atau mililiter menghambat penumbuhan Staphylococcus aureus. 2. Eksudat adalah getah yang keluar dari daun saat dilakukan pemotongan. Eksudat berbentuk cair berwarna kekuningan yang mengandung aloin dan cairan bening seperti jeli yang rasanya pahit. 3. Bunga-bunga. Aloe vera berwarna kuning kemerahan, berbentuk lonceng yang menggumpal di ujung atas suatu tangkai yang keluar dari ketiak daun. Masuknya zat aktif pada lidah buaya pada kulit wajah. Yang pertama, kulit manusia memiliki sifat permeabilitas yang rendah, sehingga banyak zat asing yang tidak dapat menembus dan menyebar melalui kulit. Lapisan terluar kulit yaitu stratum corneum berperan sebagai penghalang yang melindungi tubuh dari partikel-partikel asing untuk tidak berhubungan langsung dengan jaringan dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi masuknya zat aktif pada lidah buaya ke kulit. Yang pertama, umur kulit. Keadaan umur suatu kulit mempengaruhi proses masuknya zat aktif pada kulit. Karena kulit anak kecil atau bayi lebih permeabel atau lebih mudah ditebus dibandingkan dengan kulit orang dewasa. Yang kedua, keadaan kulit. Kulit memiliki fungsi sebagai sawar kulit yang dapat mengalami kerusakan apabila pada kulit terdapat gangguan seperti alergi. Hal ini dapat meningkatkan permeabilitas atau tingkat penembusan pada kulit, yang menyebabkan berkurangnya pertahanan kulit terhadap difusi. Ketiga, aliran darah. Pada kulit, peningkatan aliran darah pada kulit dapat mempercepat proses masuknya zat aktif. Yang keempat, kelembaban dan temperatur. Peningkatan suhu tubuh dan kelembaban tubuh dapat meningkatkan laju penyerapan zat aktif. Terima kasih saya ucapkan kepada Cia. Berikutnya akan dilanjutkan kepada Centika Anggraini. Baiklah, saya akan melanjutkan peran zat aktif pada lidah buaya terhadap kulit wajah. Riboflavin atau vitamin B2 adalah salah satu zat aktif pada lidah buaya yang terdapat mengatasi masalah jerawat. Vitamin B6 sama seperti vitamin B2, berperan dalam membantu mencegah munculnya jerawat. Kekurangan vitamin B6 akan menyebabkan peradangan pada kulit yang dapat menyebabkan jerawat. Selanjutnya, vitamin C, E, dan beta-karoten. Vitamin C dan E merupakan antisida kuat yang dapat melindungi kulit dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang dapat menyebabkan munculnya masalah penuaan kulit dan menjaga kulit untuk tetap terhidrasi. Selanjutnya, asam amino pada lidah buaya. Asam aminonya dapat membantu mempercepat proses regenerasi kulit. Pemanfaatan lidah buaya untuk mengatasi masalah kulit wajah.
masker untuk berjerawat. Siapkan daun lidah buaya yang telah dicuci, kemudian dibelah dan diambil gelnya. Tambahkan bubuk sambiloto dan tepung beras secukupnya sehingga adonan berbentuk kental. Oleskan masker ke wajah dan diamkan hingga kering. Bilas wajah dengan air hangat. Masker untuk flek hitam pada wajah. Yang pertama, kupas daun lidah buaya yang sudah dicuci, kemudian di blender. Selanjutnya, tambahkan tepung beras secukupnya, aduk sampai rata. Oleskan masker pada kulit wajah, diamkan selama setengah jam, dan cuci wajah sampai bersih. Mengatasi luka bakar pada wajah, kupas daun lidah buaya, kemudian di blender. Tempelkan pada luka bakar dan lakukan pemijitan ringan agar gelnya meresap ke dalam kulit. Diamkan hingga kering. Bersihkan dengan air dingin. Lakukan secara rutin 2-3 kali sehari. Melembabkan kulit wajah. Ambil getah lidah buaya dari daun yang telah dikupas sebanyak 3 sendok makan, kemudian lumatkan. Teteskan 1-2 tetes minyak esensial. Oleskan pada bagian kulit wajah yang kering, diamkan selama 10-15 menit. Bilas dengan air dingin. Menyamarkan garis-garis keriput pada wajah. Ambil lidah buaya secukupnya, bersihkan duri dan kulitnya, kemudian di blender. Tambahkan putih telur secukupnya, oleskan pada garis-garis keriput di wajah sebagai masker. Setelah kering, bilas dengan air. Baiklah, terima kasih. Itulah PPT hasil diskusi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.